langkah-langkahnya. Tapi saya ingin menanya nih, kalau lahir dan aslinya dari mana nih ketua ini? Saya lahir di kampung terpencil, yaitu di Kabupaten Bogor, kampungnya Kampung Nambo, Oke, saya kenal. Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman pemilih dimanapun berada, hari ini saya Yana Nurheriana, podcaster KPU Kabupaten Bogor, mengucapkan welcome to podcast KPU Corner Kabupaten dengan semangat 5S. Ingat, salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik, better. Oke, dengan saya ada Kang Yudya Irawan. Mohon maaf kalau salah nanti namanya. Saya KPU Kabupaten Bogor, alamatnya di Jalan Tegar Beriman nomor 35. Sedang berhadapan dengan tokoh muda, pimpinan partai politik, peserta pemilu 2019 Partai Perindo, namanya Pak Yudya Irawan. Nanti kita akan dengarkan apa yang sudah dan pernah dilakukan oleh partai kemarin dan ke depan. Jadi baik teman-teman pemilih, sebelum kita mulai obrolan hari ini, jangan lupa biasa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya agar bisa mengikuti semua yang terbawa, serta follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor di bawah ini. Kang Yudya, selamat datang di podcast KPU Corner. Corner itu kepanjangan dari kursus News and Review Kabupaten Bogor. Kumaha kabarna? Apa kabar Kang Yudya? Baik, alhamdulillah. Mungkin berkat doa dari jajaran KPU, usaha kami jajaran Partai Perindo alhamdulillah diberi kesehatan. Nah, sekarang nih kepartaian nih, selain nanti juga cerita soal profil pribadi, sedang dalam kondisi sibuk seperti apa? Jadi hari ini dari mulai kemarin kita dalam sibuk mengkoordinir kembali para pengurus partai dari mulai tingkat ranting dan DPC. Dikhawatirkan ada yang mundur atau apa, jadi kita untuk ke depan agar Partai Perindo di Kabupaten Bogor ini masih solid. Oke, luar biasa. Oke, nanti kita akan bahas tuh teman-teman pemilih sangat panjang soal Partai Perindo dan gerakannya, langkah-langkahnya. Tapi saya ingin menanya nih, kalau lahir dan aslinya dari mana nih ketua ini? Saya lahir di kampung terpencil, yaitu di Kabupaten Bogor, kampungnya Kampung Nambo, Oke, saya kenal. Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Oke, jadi teman pemilih, Ketua Perindo Kabupaten Bogor adalah putra asli Taman Sari. Begitu dilahirkan di Sukajaya sana, jadi punya kesempatan juga teman-teman pemilih bisa kemudian dari manapun berasal bisa menjadi pimpinan partai politik. Lalu ceritakan nih soal latar belakang kiprah di dunia politik dari dahulu sampai hari ini, termasuk juga mohon sampaikan profil partai politik Perindo itu seperti apa? Jadi awal saya ke dunia politik, awalnya kita tidak begitu ke dunia politik, dikarenakan basic saya awalnya penyelenggara. Dua periode jadi PPK, terus satu kali jadi Panwascam Kecamatan Taman Sari, dan kemudian setelah itu baru tertarik saya ke dunia politik. Diawali saya sebagai pengurus kecamatan, istilahnya kalau di Partai Perindo itu namanya DPC. Untuk tingkat kecamatan saya menjadi ketua DPC Kecamatan Taman Sari kurang lebih hanya 6 bulan, dan kemudian dipercaya oleh pimpinan kami, yaitu Bapak
Haritanu Sudibyo, saya untuk pegang Partai Perindo Kabupaten Bogor. Oke. Jadi teman-teman pemilih, Pak Yudya ini Ketua Perindo memang sudah sangat punya kapasitas di dalam politik praktis, walaupun baru kemarin katanya di Perindo, tapi sebelumnya sudah 3 periode menjadi penyelenggara pemilu yang itu berhubungan langsung dengan politik praktis. Walaupun tentu bedanya adalah yang satu memfasilitasi, yang satu kemudian difasilitasi. Jadi tidak usah ragu soal kemampuan politik dan menghitung politiknya. Nah, saya ingin tidak hanya teman-teman KPU yang sudah berkomunikasi dengan Perindo, tapi juga pemilih dimanapun berada tadi yang mendengarkan kegiatan podcast kami untuk mengetahui tentang profil partai politik Perindo, apakah berganti atau tetap seperti halnya kalau tidak salah ada pergantian lambang dan yang lainnya, visi-visi marpol. Lalu kalaupun ingin dijelaskan panjang soal bagaimana Perindo menyongsong pemilu 2024 seluas-luasnya, silahkan Pak Ketua Yudya untuk menyampaikan itu. Ya. Alhamdulillah sekitar 1 bulan yang lalu ada perubahan mengenai logo daripada Partai Perindo. Yaitu logo tersebut oleh pimpinan kami sudah diamati bahwa itu lebih baik logo tersebut dari yang tahun kemarin, yang sebelumnya pada saat pemilu 2019. Dan alhamdulillah mengenai visi misi itu tidak berubah, hanya berubah logo daripada Partai Perindo saja. Dan kemarin hari Jumat Partai Perindo ulang tahun yang ke-7. Oh, selamat untuk Partai Perindo yang ke-7. Iya. Visi misi dari Partai Perindo yaitu mewujudkan pemerintahan berkeadilan sesuai Undang-Undang tahun 1945. Oke. Kedua, pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketiga, Indonesia berdaulat, bermartabat dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh, dicantumkan itu. Oke. Dalam visi itu. Dan visi kita terutama untuk mensejahterakan warga masyarakat yang ada di Republik ini. Makanya di Partai Perindo ini ada yang namanya UMKM. UMKM itu pembagian gerobak dan waktu tahun 2019 saja kita memberikan gerobak sekitar 300 sekian. Wow. Dan alhamdulillah di Kabupaten Bogor saja itu. Dan alhamdulillah tiap kecamatan sudah semua mempunyai warga masyarakat yang memang ingin berusaha itu mendapat gerobak untuk jualan. Dari mulai jualan gorengan, terus Indomie, terus bakso. Itu tergantung daripada pengajuan warga masyarakat yang memang membutuhkan. Oh, itu jadi bentuk keberpihakan partai terhadap usaha rakyat. Iya. Dan itu berlanjut sampai sekarang juga. Dan sampai sekarang berlanjut, dan kita terus intens komunikasi dengan dulu yang mendapat gerobak tersebut. Oh, membangun tetap komunikasi. Komunikasi sampai hari ini pun kita tetap komunikasi, malah kita bentuk koordinator di setiap kecamatan untuk tadi itu menjalin komunikasi dengan yang bersangkutan. Terus yang kedua, bahwa kita itu di setiap kabupaten di Kabupaten Bogor itu kita punya namanya untuk bantuan warga masyarakat apabila sakit, kita siap mengantarkan ke rumah sakitnya dengan mempunyai ambulan. Ada ambulannya di Partai Perindo yang digratiskan buat warga masyarakat. Oke. Terus yang ketiga, kita tetap memberikan, apalagi di masa pandemi ini, yaitu memberikan beras terhadap warga masyarakat yang membutuhkan. Oke. Itu yang Partai Perindo berikan buat warga masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Bogor.
Maka untuk itu kami mohon kepada semua warga masyarakat Kabupaten Bogor, mari kita sama-sama yang pertama menjaga apa yang tadi dikatakan bahwa kita ini alhamdulillah pandemi udah hampir selesai, dan tetap kita menjaga prokes yang sudah diatur oleh pemerintah. Terus yang kedua, kami juga mengajak mari kita bersama-sama dalam Partai Perindo ini untuk membangun di wilayah terutama di Kabupaten Bogor ini. Itu aja yang kami sampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi sudah banyak kiprah Partai Perindo dari sejak berdiri sampai hari ini, bahkan katanya dukungan terhadap usaha rakyat UMKM itu terus berlanjut. Nah, pemilih tentunya akan dijelaskan nih nanti juga oleh Pak Ketua ini kaitan dengan bagaimana sih Partai Perindo yang kemarin ikut peserta pemilu 2019, besok lusa harus ikut kembali. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk menyambut pemilu 2024? Boleh dong bocorannya buat ke pemilih nih, sehingga pemilih nanti, oh ya ternyata tetap konsisten, ada perubahannya ini itu. Tapi kalau yang sifat rahasianya janganlah, itu kan kemenangan partai politik. Tapi yang umumnya boleh dibagi dong sama pemilih. Silakan Pak Yudian. Jadi kita secara garis besar bahwa Partai Perindo sekarang ini membidik pemilih pemula. Dikatakan kenapa bahwa pemilih pemula ini pemilih yang cerdas. Terus yang kedua itu memang mungkin dari partai lain pun akan sama, akan membidik itu, tapi kita akan berusaha dengan ada program-program dari Partai Perindo untuk merekrut kaum pemula. Ingat tuh pemilih, teman-teman sekalian, Andalah nanti target dari Partai Perindo. Tapi boleh juga tuh kalau menyampaikan hal-hal yang lebih detail, mumpung teman pemilih juga hari ini banyak yang mendengarkan, eksplor saja apa yang ingin dilakukan oleh Perindo di bawah kepemimpinan Kang Yudia, misalnya seperti partai-partai yang lain yang kemudian sudah menyusun strategi buat, bahkan ada yang sudah mencanangkan kemenangan perubahan kursi di Kabupaten Bogor yang tadinya sekian berubah, atau ada yang tetap bertahan dengan jumlah. Enggak, silakan Kang Yuda. Bebas. Begitu, ini ajang buat juga kepada pemilih pemula yang menjadi targetnya mendengarkan penjelasan Ketua. Iya, bahwa kita mengakui bahwa tahun 2019 di Kabupaten Bogor Partai Perindo hanya 2% lebih, dan itu mungkin pelajaran buat kami bahwa untuk nanti tahun 2024 kita akan lebih bekerja maksimal. Yang tadi itu bidikan kita kaum milenial, anak-anak muda. Yang tadi itu saya katakan bahwa kita punya program untuk merekrut kaum milenial itu dengan apalagi di masa sekarang ini medsos itu lebih terjangkau, betul. Dan ibaratnya masuk ke rumah-rumah itu yang akan kami kuasai di Kabupaten Bogor. Oke. Jadi sudah ke sana tuh arahannya. Apakah memang ada tenaga khusus untuk itu atau memang seperti apa Pak Ketua? Jadi tenaga khusus udah kita ada juga gitu kan. Udah kita persiapkan. Yang tadi itu bahwa yang saya katakan ke depan ini medsos ini lebih menyentuh. Hari ini dikatakan ya, ngelihat bahwa kaum milenial ini hobinya sekarang dengan medsos. Jadi hobi dia akan kita ikutin. Nah, jadi ibaratnya gini lah, keinginan rakyat hari ini di Kabupaten Bogor itu kita akan ikutin, tapi kita arahkan. Teman-teman pemilih tuh, jadi Ketua Partai Perindo tadi menyatakan bahwa kalaupun mereka ingin meraih
apa kursi perolehan suara dari teman-teman pemilih milenial itu, tapi mereka juga punya kegiatan moral mengarahkan keadaan yang lebih baik, bukan kemudian hanya merekrut, memasukkan, apalagi kalau hari ini media sosial yang berisi hoax dan yang lainnya ya. Jadi Perindo akan mengarahkan. Ya. Akan kita ibaratnya hari ini semua barangkali dari mulai anak yang belum hak pilih juga udah pegang. Makanya itu target kita ke depan. Mungkin dari kaum milenial sampai kakek-kakek pun hari ini udah pegang yang namanya ya alat yang canggih ini sekarang ini. Makanya untuk tadi itu target kita tuh di sana. Walaupun kita nanti secara nyatanya kita terus akan sosialisasi secara nyata. Itu yang lebih penting. Sebetulnya itu hanya pendukungan aja agar kaum milenial tertarik, dan ketika kenyataannya sama apa yang dia lihat di internet ataupun apapun jenisnya, dia mungkin akan memilih Partai Perindo. Oke. Itu yang strategi dilakukan oleh Partai Perindo. DPD-nya digawangi oleh Kang Yudya, karena kalau di beberapa partai ada yang menyebutnya pengurus tingkat kabupaten itu DPC, terus tingkat rantingnya berbeda, tapi itu kan berdasarkan ADART partai, begitu. Jadi tidak ada yang salah soal itu, tapi tinggal bagaimana di ADART partai dicantumkan, mau nama wilayahnya masing-masing. Kang Yudya, saya kalau tidak salah mendengar bahwa ada banyak tokoh-tokoh Perindo yang kemarin ikut badi struktural, kemarin ikut pemilihan kepala desa, lalu mereka karena punya kapasitas terpilih. Gitu. Lalu apakah mungkin mereka akan memberikan kontribusi dukungannya atau seperti apa? Ingin didengarkan nih teman pemilih. Ternyata rupanya banyak kader-kader partai yang dipilih di lingkungannya. Silakan. Jadi alhamdulillah pada saat kemarin itu adanya Pilkades di Kabupaten Bogor yang 2 kali serentak ya. Alhamdulillah ada banyak beberapa pengurus, baik pengurus kecamatan ataupun ranting ataupun pengurus di DPD Kabupaten Bogor, ada yang terpilih menjadi kepala desa. Dan alhamdulillah mungkin itu yang satu itu nasib dan memang kinerja dia sehingga terpilih menjadi pimpinan di desa masing-masing. Dan mungkin itu secara hukum bahwa kepala desa itu harus netral, tetapi mungkin secara moral kita tidak tahu. Oh ya. Sembari sebelum tahapan masuk, Pak Kades juga nanti tidak disebut sedang kampanye, hari ini bisa karena kan tidak sedang kampanye pemilu. Jadi Pak Kades seperti diregulasi dinyatakan memang tidak boleh menguntungkan merugikan salah satu partai politik di dalam masa kampanye. Begitu. Tapi itu tentunya Pak Yudya sudah hafal selaku ketua partai. Begitu ada kadernya yang terpilih dari beberapa desa yang kemarin Pilkades di 2 periode serentak itu 2018 dan 2020. Oke, Pak Yudya izin tadi sebelum di podcast hari ini Pak Yudya sudah datang ke ruang Pintar Pemilu RPP, begitu. Dan sebagai informasi buat teman pemilih, tidak hanya saja Pak Yudya, bahwa RPP KPU Kabupaten Bogor itu juara 1 tingkat Jawa Barat. Jadi menunjukkan bahwa dengan segala keterbatasan kami ingin menampilkan seperti halnya partai, merekrut orang-orang yang sebuah keniscayaan dengan teknologi hari ini. Jadi ada digitalisasi begitu, terus kami mengembangkan semua proyek ini menyebutnya Better. Podcast ini juga bagian yang kita tawarkan buat partai politik ke depan, media untuk diberikan ruang yang sama kepada siapapun teman-teman pemilih untuk mendengarkan apa yang disampaikan partai politik dengan memanfaatkan platform web dan Android. Untuk support KPU kabupaten kota lain di provinsi kita sudah lakukan. Bahkan untuk kabupaten kota yang lain, Sasi, Cianjur, Ciamis, Pangandaran, misalnya ada bahkan beberapa yang lain yang tidak disebutkan. Nah, Project Better itu terdiri dari 4 hal.
Satu tadi ada Bogor Electoral Maps berbasis GIS, Geographic Information System. Terus ada Bogor Electoral Information System, ada SIGAP, ada SICOKDIT, sistem pencocokan penelitian, ada SIPITUNG, ada Put Simulator, aplikasi manajemen surat, ada ICPD dan yang lainnya. Terus ada GIM, tadi yang Pak Ketua Perindo nih teman pemilih, dia memperoleh nilai 100, semua pertanyaannya terjawab benar. Luar biasa kan pengetahuan kepemiluan Pak Ketua Perindo ini. Tadi ada namanya Bogor Electoral Game, terus Bogor Electoral Research dalam bentuk penyusunan buku riset kepemiluan yang akan terbit nanti adalah buku dapil penataan daerah pemilihan di Kabupaten Bogor. Apakah Bogor dapilnya berubah 6kah, 7kah, atau cuma geser kecamatan, atau tetap menggunakan yang lama? Nanti juga akan kita publish. Juga ada tentang bagaimana mengelola logistik di Kabupaten Bogor, karena Kabupaten Bogor adalah pemilihnya sekarang berubah Pak Ketua. Yang dulunya 34-nya dikit, 342 sekarang jadi 348. Jadi luar biasa, puluhan ribu bahkan sampai 100 ribu pemilih di 2014, 19, 2024. Jadi itu pasar yang luar biasa buat partai politik begitu. Nah, sekarang kami meminta kritik, saran, masukan agar menjadi kebaikan kami buat fasilitasi pemilu ke depan terkait program yang sudah kami lakukan. Bagaimana pandangannya Pak Ketua Perindo gitu, apakah tadi bisa menambah support dalam mendukung pemilu 24 dari sisi akuntabilitas, karena tadi tidak ada yang disembunyikan di KPU. Pengen lihat tahu perolehan hasil, tinggal tik. Kalau hari ini apakah nanti ada kecurangan ke depan, ya tinggal tadi, karena program ini ada ini. Mohon silahkan kritik masukan terhadap program RPP yang tadi Pak Ketua kunjungi. Mangga Pak Ketua, silakan. Jadi setelah kami tadi lihat, sembari minum nih Pak Ketua, bahwa dengan adanya aplikasi Better ini gitu kan, saya sangat antusias sekali bahwa ibaratnya Better tuh KPU Kabupaten Bogor top banget. Wah, tepuk tangan teman-teman pemilih. Apalagi tadi itu lahirnya aplikasi ini awalnya Kabupaten Bogor. Kalau ibarat kita dunia usaha, berapa itu bisa kita jual aplikasi tersebut? Oke, betul. Jadi kami sangat kagum sekali dengan adanya aplikasi Better ini. Malah ibaratnya ini akan kami sampaikan juga ke pimpinan kami Pak Ate, bahwa di Kabupaten Bogor ini KPU-nya udah punya aplikasi. Terima kasih Pak Ketua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas undangan dari KPU Kabupaten Bogor, bahwa hari ini yang tadi saya katakan bahwa baru adanya aplikasi Better ini. Mungkin ya ibaratnya saya akan sampaikan juga ke DPW, ke DPP, khususnya ke Pak Ketum, bahwa lahirnya aplikasi tersebut di Kabupaten Bogor. Oke, terima kasih teman-teman pemilih. Jadi kita bermaksud ingin menjadi lebih baik, kan Better begitu. Kabupaten kota yang lain yang sudah pilkada, kebetulan Bogor belum, mereka itu banyak belajar soal teknologi informasinya kepada KPU Kabupaten Bogor. Terima kasih Pak Ketua, mudah-mudahan nanti DPW DPP-nya juga memberikan apresiasi kepada kita, dan bisa saja kita diundang KPU Kabupaten Bogor untuk promosikan RPP-nya ke Pak Ketua Haritanu gitu. Oke, baik teman-teman pemilih, demikian obrolan kita dengan Ketua DPD Perindo Kabupaten Bogor, Pak Yudya Irawan. Teman-teman pemilih, nantikan ke depan episode-episode podcast KPU Kabupaten Bogor lainnya. Akhir kata, Kang Yudya bersama jajaran DPD Perindo Kabupaten Bogor, kami atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas dan teman-teman pemilih pamit undur diri. Assalamualaikum, salam Better. Yuk kita salam Better bareng-bareng. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.